Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur. Saya percaya Bapak Ibu keadaannya luar biasa dan baik. Amin. Haleluya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Di bulan April ini, di minggu kedua, kita masih dapat datang memuji Tuhan, meninggikan namanya. Haleluya. Mari saya ngajak Bapak Ibu menyiapkan hatinya. Kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita arahkan hati kita, kita mau masuk dalam doa kita. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Sebab hari ini kami hadir di hadapan-Mu Tuhan, membawa segala pujian yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah pujian ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah pujian kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya, haleluya. Saya percaya semuanya diberkati. Mari kita bawa pujian kita, haleluya. Bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan, yes. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yes, amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Jemaat Petra katakan, bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Boleh sekali lagi semuanya katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Yes, di rumah boleh memuji Tuhan. Bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memberi. Syukur lebih lagi saudaraku, sing. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
bersorai buat Tuhan kita. Serahkan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita bawa ucapan syukur kita di hadapannya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Yesus, sembah Tuhan, bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bawa kami terus Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiasan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari angkat pujian ini, katakan masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu
Sekali lagi panggil dia Yesus. Yesus, Amin. ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, amin. Kami sembah Kau di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Sembah Dia, agungkan namanya, bawa persembahan ucapan syukurmu kepadanya. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan, mulialah namanya. Yesus, haleluya. Pujikan namanya, Dia luar biasa di dalam hidupku. Oh, puji Tuhan, terima kasih sebab Tuhan baik, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia ajaib di dalam hidupku. Kau baik, kasih-Mu melimpah di dalam hidupku. Oh, Yesus, Yesus, haleluya. Shara la 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 la.
Kau curahkan darahmu dan kau tebus hidup kami. Terima kasih buat pengorbananmu. Dengan ucapan syukur kami, penyembahan kami bawa di hadapanmu, Yesus. Oh. Terima kasih Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita katakan dari awal. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
Bagi Dia segala pujian, hormat serta berilah pengagunganmu kepada Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jika Engkau telah memiliki hidup kami, Engkau telah menyelamatkan kami, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami hanya mau tertuju kepada Tuhan. Setiap doa-doa kami, setiap suara hati kami, di balik apapun yang sedang kami alami, kami tujukan hanya kepada Tuhan. Kami membawa negeri kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah berkat-Mu, kemurahan-Mu atas negeri kami ya Bapa. Kami butuh belas kasihan-Mu atas negeri kami. Bahkan di dalam pandemi yang melanda dunia ini Tuhan, COVID-19 itu juga menimpa negeri kami. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memulihkan negeri kami. Apapun yang sedang terjadi dan juga masa depan negeri kami, Kamu taruh di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Biarlah pemerintahan ada di bawah otoritas pemerintahan-Mu ya Tuhan. Perekonomian dan apapun setiap segi yang ada di negeri Indonesia, semuanya ada di dalam berkat kasih karunia-Nya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh rakyat yang ada di negeri kami Indonesia ini ya Bapa. Bahkan mereka yang saat ini mengalami penderitaan karena COVID-19. Biarlah kesehatan mengalir atas tubuh mereka, kesembuhan mengalir pada seluruh tubuh mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi atas negeri kami. Tuhan, negeri kami Tuhan, kami butuh Engkau memulihkannya Bapa. Tuhan, kota kami Cilegon juga kami percaya ada di dalam kasih dan karunia-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberkati kota kami, pemerintahannya juga ada di dalam otoritas-Mu ya Bapa. Apapun yang sedang terjadi Tuhan yang turut campur tangan. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan melindungi negeri kami, bahkan kota kami Tuhan. Tuhan Yesus, gereja-Mu yang ada di kota Cilegon ini Bapa, GBI Petra. Kami percaya gereja-Mu ada di tempat ini karena rancangan-Mu yang luar biasa. Kau yang menaruh gereja ini Tuhan di tempat ini. Bahkan seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Semuanya ada di dalam kuasa dan kendali dan rencana-Mu yang luar biasa. Tuhan, Gembala dan Wakil Gembala Pak Filipus dan Pak Bona, supaya mereka ada di bawah otoritas penggembalaan-Mu ya Bapa. Begitu juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dan juga seluruh jemaat-Mu yang ada di GBI Petra. Semuanya ada di dalam berkat kasih-Nya Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami semua Tuhan. Apapun yang sedang kami alami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang semakin hari semakin malas terhadap Engkau Tuhan. Engkau yang akan menegur dengan kasih-Mu. Bahwa kembali lagi untuk kami datang kepadamu Tuhan. Kembali mencintai Engkau ya Bapa. Kembali setia kepadamu. Tuhan Yesus terima kasih. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan kami penuh kasih, penuh setia, bahkan penuh dengan kuasa untuk menyatakan segala yang terbaik bagi kami. Tuhan, hati kami juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman berasal dari perkataan-Mu Tuhan.
Memang iblis tidak suka firman-Mu terjadi atas kami. Namun hati kami mau tetap percaya kepadamu ya Bapa. Di saat Engkau yang berfirman, maka semua firman-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Karena di balik firman-Mu itu penuh dengan kuasa, karena ada pribadi-Mu yang menyatakannya ya Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya di balik hamba-Mu Tuhan, itu ada Engkau yang menyatakan firman-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, hati kami siap, biarlah Engkau berfirman atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, shalom. Apa kabar jemaat terkasih? Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, sehingga dalam segala keadaan akan selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat baik, dan Tuhan yang menginginkan segala hal yang baik dalam kehidupan kita. Juga di dalam hal pertumbuhan karakter kita, Tuhan ingin agar kita semakin serupa dengan Kristus. Dan kita juga menginginkan hal yang seperti itu. Kita membayangkan alangkah indahnya apabila kita memiliki satu karakter yang seperti Tuhan Yesus. Seperti yang Tuhan miliki, sebuah karakter mulia, sebuah karakter kerajaan surga. Sebenarnya itulah yang kita inginkan dan Tuhan juga rindukan bersama kita semuanya. Supaya kita memiliki satu karakter yang sangat baik seperti Tuhan. Sebenarnya seperti Tuhan Yesus itu dalam hal apa? Kita membayangkan mungkin seperti Tuhan Yesus itu begitu mulia, begitu suci, begitu kudus. Hari ini kita akan belajar satu karakter bagaimana kita menjadi seperti Kristus dalam hal mengampuni. Yaitu mengampuni seperti Yesus mengampuni. Ini adalah salah satu karakter yang mulia yang Tuhan mau ada juga di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang belum sempurna sampai hari ini. Begitu banyak kelemahan. Dan semua orang yang bertemu dengan kita memiliki kelemahan-kelemahan juga. Tidak ada orang yang sempurna. Dan bayangkan ketika setiap orang yang memiliki kelemahan dengan kelemahan yang berbeda saling bertemu, maka dibutuhkan satu hal yang sangat penting, yaitu sebuah pengampunan. Karena semua orang tidak sempurna. Dan karena itulah kita membutuhkan pengampunan satu dengan yang lain. Bayangkan kalau tidak ada pengampunan antara kita dengan orang lain, maka kehidupan ini akan menjadi sebuah kehidupan yang penuh dengan sangat-sangat penuh dengan masalah yang tidak terselesaikan. Masalah-masalah yang menumpuk menjadi sebuah ledakan yang luar biasa. Dan karena itulah pengampunan itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, saudara, karena itulah Alkitab juga mengajarkan begitu banyak kepada kita untuk kita mengampuni. Dan kalau kita ingin menjadi seperti Kristus, maka kita juga harus belajar mengampuni seperti Dia mengampuni. Seperti firman Tuhan katakan, misalnya di dalam ayat Matius 6 ayat 12 dikatakan begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebuah doa yang terkenal, bukan? Bahwa kita meminta ampun kepada Tuhan dengan syarat, dengan kondisi bahwa saya pun sudah mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dan ini adalah sebuah pelajaran dari firman Tuhan kepada kita. Matius 6 ayat 14 berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Jadi apabila kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan akan mengampuni hidup kita. Kemudian Markus 11 ayat 25 sampai 26 berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di sini kita diajar untuk sungguh-sungguh mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti kita pun ingin diampuni oleh Tuhan. Ya, kita perlu pengampunan yang sangat banyak. Dan karena itu Tuhan juga mengajar, ayo dong kamu juga ampuni orang lain. Nah, saudaraku, di dalam sebuah perumpamaan
Tuhan Yesus mengajar kepada kita tentang sebuah pengampunan, yaitu Matius pasal yang ke-18. Kita akan baca mulai ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, lalu katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudaraku, di sini kita belajar bahwa kita itu mewakili orang yang berhutang kepada Tuhan dengan begitu besar jumlahnya. Di situ dikatakan adalah 10.000 talenta, yang kalau hari ini mungkin sebanding dengan uang rupiah 3 triliun. Begitu besar dosa kita telah diampuni. Dan orang yang bersalah kepada kita sesungguhnya tidaklah sebesar dosa kita kepada Tuhan. Alkitab membayangkan atau melukiskan itu menjadi 100 dinar. Nilainya kesalahan orang lain kepada kita, itu sebanding dengan uang rupiah 5 juta rupiah. Berbanding dengan 3 triliun yang Tuhan sudah ampuni kepada kita. Dan itu yang Tuhan mau, supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena dosa kita yang jauh lebih besar telah diampuni Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita belajar harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kenyataannya mengampuni itu tidak mudah ternyata, bukan? Seringkali mengampuni itu tidak mudah karena kita sudah terlanjur terluka. Dan luka itu membuat kita susah untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kita merasa dikhianati, kita merasa dilecehkan, dan kita juga merasa rugi kalau kita mengampuni orang lain. Enak saja, dia menipu saya, dia menyakiti saya, kemudian saya harus ampuni dia, bahkan saya harus memberkati dia. Aduh, rasanya tidak adil, rasanya tidak rugi, rasanya rugi sekali untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti itu. Kita merasa jadi korban. Kenapa sih aku yang harus mengampuni? Dia yang salah, karena aku harus berkati dia. Kita rasanya menjadi korban. Apalagi melihat sikapnya yang tidak berubah, apalagi melihat sikapnya yang tidak menyesal. Sikapnya terhadap kita itu tidak bertambah baik, tidak menjadi baik. Tidak mudah untuk mengampuni orang seperti itu, bukan? Tidak mudah. Yaitu yang kita sering rasakan dalam hal pengampunan. Saudaraku, sebenarnya ini adalah satu hal yang baik.
Ketika kita bergumul, merasa sulit untuk mengampuni. Ya, kadang-kadang kita rasakan itu, bukan? Saya sendiri merasakan hal itu. Saya sempat pernah berteriak kepada Tuhan dalam doa, Tuhan tolong saya. Betapa sulitnya untuk mengampuni orang itu. Ada satu orang yang sangat-sangat mengecewakan, sangat menyakiti, dan sikapnya tidak berubah. Dan rasanya sangat sulit untuk mengampuni orang seperti itu. Dan saya berseru, Tuhan tolong saya. Kenapa saya kok sulit sekali mengampuni orang seperti itu? Tolong saya Tuhan, ternyata tidak mudah untuk saya mengampuni. Tidak mudah untuk saya mengampuni. Saudaraku, dengan merasakan tidak mudah, dengan merasakan sulitnya untuk mengampuni orang lain, kemudian saya diberikan sebuah pemahaman bahwa kalau engkau sulit mengampuni orang lain, tidak mudah untuk mengampuni orang yang bersalah, maka apakah Tuhan mudah untuk mengampuni orang seperti ini? Apakah Tuhan mudah untuk mengampuni kehidupan saya? Dan di situ saya mengerti, kalau hutang saya kepada Tuhan itu jauh lebih besar. Apakah mudah untuk Tuhan mengampuni hidup saya? Di situ saya mengerti bahwa tidak mudah untuk Tuhan mengampuni hidup saya. Dia harus berjuang, dia harus membayar harganya. Bahkan satu kali dia harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan melunaskan hutang-hutang saya. Dia harus mati di atas kayu salib. Tidak mudah untuk mengampuni kita, tidak mudah. Saudaraku, jadi ketika satu kali kita bergumul, merasa begitu sulit, tidak mudah untuk mengampuni orang lain, mari ingat satu hal ini. Tuhan pun tidak mudah untuk mengampuni kehidupan kita. Dan disitulah kita belajar bersyukur, Tuhan tolong saya, supaya saya bisa mengampuni. Saudara, kenapa sih kita sebenarnya harus mengampuni? Apakah mengampuni itu baik? Saudaraku, kita mengampuni salah satunya, pertama adalah karena dendam, kebencian, luka, sakit hati itu sebenarnya adalah sebuah penjara dan algojo. Saudara, kita lihat, kalau kita membalas kepada orang lain, apakah itu sebuah keuntungan? Apakah itu sebuah hal yang nikmat buat kita? Sebenarnya saudaraku, apa yang kita sedang alami dengan membenci orang lain, dengan dendam kepada orang lain adalah kita merasa menyiksa dia. Ketika terbangun tengah malam, kita ingat kepada dia. Apa yang kita lakukan adalah kita panggil dia dalam imajinasi kita, kita hukum dia, kita siksa dia. Dan kita merasa begitu bernafsu untuk membalas kepada dia. Dan selanjutnya kita tidak bisa tidur, kita gelisah. Sementara orang itu tidur dengan nyenyak. Sebenarnya siapa yang sedang dipenjara? Sebenarnya siapa yang sedang disiksa oleh algojo? Ya kita. Dan dengan mengampuni, sebenarnya kita dilepaskan dari siksaan algojo itu. Dengan mengampuni, kita sebenarnya dilepaskan dari siksaan-siksaan seperti itu. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni, sebenarnya Tuhan ingin melepaskan kita dari siksaan-siksaan seperti itu. Lepaskan pengampunan, lepaskan kebencian, selesaikan semuanya. Dan kemudian kita lepas dari siksaan-siksaan algojo. Dan juga saudaraku, kalau kita mengampuni, maka kita akan semakin lebih dewasa lagi di hadapan Tuhan. Mengapa kita mengampuni? Pertama, karena kebencian adalah sebuah siksaan, penjara, dan algojo. Yang kedua adalah kita mengampuni karena kita ingat pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Alkitab berkata di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, satu kali mungkin kita berpikir begini, aku mau mengampuni dia, memaafkan dia, tapi dia harus ngaku dong. Dia harus ngaku salah, dia harus minta maaf kepada kita. Maka kita akan lebih rela untuk mengampuni dia. Beda kalau sikapnya tetap seperti itu. Beda kalau sikapnya tetap tidak berubah, tidak merasa bersalah, maka malah semakin menyerang kehidupan kita. Waduh, rasanya enggak lah. Mengampuni orang seperti itu enggak lah.
Saudaraku, Alkitab tadi berkata bahwa Tuhan mengampuni kita kapan? Apakah ketika kita sudah baik? Ternyata tidak, saudara. Tuhan mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Inilah di sini kita mengerti bahwa ketika kita bersikap tidak baik di hadapan Tuhan, ketika kita orang yang belum layak untuk diampuni sebenarnya, disitulah Tuhan mengampuni kita. Kita bukan orang yang pantas untuk diampuni. Kita sering menuntut orang lain untuk menjadi pantas dahulu untuk diampuni. Ayo dong minta maaf sama saya. Ayo dong berubah dulu. Nanti saya akan ampuni kamu. Rasanya kita lebih rela untuk mengampuni orang seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan tidak seperti itu. Saudaraku, bayangkan kalau Tuhan bertindak seperti itu kepada kita. Tuhan menunggu kita baik dulu, kemudian baru kita diampuni. Maka kita tidak akan pernah menerima pengampunan seperti itu. Karena itu ingat, kenapa kita mengampuni? Sebab Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni kehidupan kita. Dia tetap tidak berubah. Apakah dengan cara seperti itu kita kemudian tidak mau mengampuni? Ada satu ayat lagi berkata di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat demikian. 17, Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Oke, kalau dia menyesal, ampuni dia. Tapi dia tidak menyesal. Tapi coba lihat ayat yang keempat. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Waduh, saudaraku, Alkitab berkata, kalau 7 kali sehari orang itu datang kepadamu melakukan kesalahan, engkau harus ampuni dia ketika dia datang berkali-kali kepadamu. Dan ini satu hal yang rasanya, aduh, tidak adil. Rasanya tidak adil, bagaimana mungkin dia tidak berubah. Dia ngomong, dia menyesal. Tapi kemudian 2 jam kembali dia balik lagi dengan kesalahan yang sama. Dia berkata lagi menyesal. 2 jam lagi dia balik lagi mengatakan hal yang sama. Aku menyesal. Haruskah aku tetap mengampuni dia? Setelah 7 kali sehari. Dan Alkitab berkata engkau harus mengampuni dia. Saudara, ayat firman Tuhan yang mengajar kepada kita itu sebenarnya adalah menyatakan siapa Yesus itu. Apa yang dikatakan Yesus itulah dirinya. Kalau kita melihat ada orang yang ketika dia berkata sesuatu, kita tahu dia tidak melakukan perkataannya. Tetapi beda dengan Tuhan Yesus. Ketika dia mengajarkan sesuatu, sebenarnya dia sedang membagi dirinya sendiri. Dan kalau Tuhan berkata, kalau 7 kali sehari, saudaramu datang, meminta maaf kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saudaraku, siapakah orang itu? Yesus yang sedang membagi siapa dirinya. Dia akan lakukan itu kepada kita. Karena apa yang dia katakan, itulah dirinya. Itulah yang akan dia lakukan. Dan dengan hal itu saya bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas dalam hal pengampunan. Karena itu saudaraku, ketika kita berpikir, Tuhan aku ingin menjadi seperti Engkau, maka inilah kehendak Tuhan, inilah karakter Tuhan yang telah mengampuni hidup kita, yang telah memberikan anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Lalu kemudian ayat selanjutnya berkata demikian, Matius pasal yang ke-18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Saudara, mungkin Petrus waktu itu mendengar kalimat yang diucapkan Yesus, 7 kali sehari kamu harus ampuni orang itu. Dan Petrus kemudian mengulangi kata itu. Berapa kali aku harus ampuni saudaraku? Sampai 7 kali. Saudaraku, kita tahu apa yang dijawab oleh Yesus, tapi tunggu sebentar. Bayangkan kalau 1 kali, kemudian sebelum menjawab pertanyaan Petrus,
Yesus malah balik bertanya kepada Petrus. Oke Petrus, sekarang malah aku ingin bertanya kepadamu. Sampai berapa kali aku harus mengampuni engkau? Sampai 7 kali. Saudara, ketika saya merenungkan hal itu, kalau Tuhan bertanya kepada saya, pertanyaan seperti itu, sampai berapa kali aku harus mengampuni engkau? Maka saya akan berkata kepada Tuhan, tidak cukup 7 kali Tuhan. Sampai berapa kali aku harus mengampuni engkau? 7 kali? Mana berani kita berkata, Tuhan, ya benar 7 kali saja. Kita tidak akan pernah berani, bukan? Dan kemudian Yesus berkata kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Satu hal yang luar biasa. Itulah karakter Kristus. Pengampunan yang tidak bisa kita bayangkan, begitu tidak terbatas. Kalau kita ingin menjadi seperti Dia, kita harus belajar untuk mengampuni seperti Dia. 70 kali 7 kali mengampuni. Tidak terbatas dalam hal pengampunan. Karena Bapa di surga pun melakukan itu kepada kita. Tuhan Yesus pun melakukan itu kepada kita. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudaraku, jadi berapa banyak pengampunan yang harus kita berikan kepada orang lain adalah sama banyak dengan pengampunan yang kita butuhkan dari Tuhan. Belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni. Saudara, karena itulah pengampunan adalah pemberian yang terbesar dari Tuhan kepada kita. Tanpa pengampunan, semua berkat, semua kenikmatan itu tidak ada artinya, bukan? Kelimpahan apapun, harta, kesehatan bahkan, atau apapun juga tidak akan pernah berarti kalau tidak ada satu hal itu, pengampunan. Buat apa seorang manusia memperoleh seluruh isi dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Tidak ada gunanya sama sekali. Karena itulah pengampunan itu menjadi satu pemberian yang sangat besar, sangat mulia, paling besar yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Dan Tuhan mau kita memiliki hal yang mulia seperti itu. Saudaraku, pernahkah terpikir ada satu orang yang mungkin sesama anak Tuhan, tetapi sikapnya rasanya tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang anak Tuhan yang baik. Dia berbuat salah, dia melukai dengan seenaknya, dan dia tidak bertobat, saudaraku. Dia malah berbuat hal-hal yang kita tahu itu tidak benar sama sekali. Dan kemudian kita menjadi salah seorang korban dari perbuatan-perbuatannya itu. Saudaraku, maukah kita mengampuni dia? Oke. Pertanyaan kita rubah. Maukah kita, relakah kita kalau Tuhan mengampuni dia? Kalau kita berat untuk mengampuni dia, pertanyaannya adalah, maukah kita, relakah kita kalau Tuhan mengampuni hidup dia? Dan inilah sebuah perenungan yang dalam. Ketika kita sudah terlalu luka, terlalu susah untuk mengampuni seseorang, kita merenungkan, apakah aku rela kalau dia diampuni oleh Tuhan? Kalau kita rela dia diampuni oleh Tuhan, maka hati kita akan semakin lapang untuk mengampuni dia, bukan? Karena itu mari kita pikirkan dan renungkan hal ini. Apakah kita mau dia diampuni? Apakah kita rela kalau dia diampuni oleh Tuhan? Jadi saudaraku, mengapa kita mengampuni? Yang pertama adalah dendam, kebencian adalah algojo yang memaksa, menyiksa kehidupan kita. Dan yang kedua adalah ingat, kita pun sudah diampuni ketika kita masih berdosa. Belum atau tidak menunggu kita menjadi baik terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya adalah ingat kepada kekekalan. Ingat kepada kekekalan. Mengapa kita mengampuni? Kata kita ingat kepada kekekalan. Maksudnya adalah, saudara, semua hal yang melukai hidup kita, apapun itu,
Apakah kerugian keuangan yang diakibatkan oleh tindakan yang tidak benar dari seseorang, ataupun kata-kata yang melukai, ataupun sikap yang melecehkan, dan kemudian kita menjadi terluka dan malu. Saudara, kalau kita lihat semua hal yang melukai hidup kita, itu adalah hal yang sementara. Semuanya hal yang sementara. Semuanya adalah hal yang sementara. Dan kalau kita ingat kepada kekekalan, maka kita akan lebih mampu untuk melepaskan hal yang sementara itu. Sakit hati kita, kerugian kita, perasaan kita untuk dilecehkan seperti itu, kita akan lebih mampu untuk mengampuni. Karena kita ingat kepada kekekalan dibanding dengan hal-hal yang sementara seperti itu. Ingat kepada kekekalan. Dan kita melakukan sesuatu dalam hal hari ini, ketika dalam kefanaan ini, kita melakukan sesuatu yang akan kita syukuri nanti di dalam kekekalan. Kita mau agar kita puas nanti ketika kita ingat apa yang telah kita lakukan di dalam dunia ini. Di dalam kekekalan nanti kita ingat semuanya itu. Dan kita merasa puas. Untung aku mengampuni dia. Aku puas karena aku mengambil tindakan yang benar terhadap orang yang menyakiti aku. Dan kita puas di dalam kekekalan. Saudaraku, hari ini kita mengampuni dan mungkin hati kita merasa kecewa, merasa dilecehkan, merasa diperlakukan tidak adil. Tapi nanti dalam kekekalan kita akan bersyukur bahwa kita melakukan hal yang benar, hal yang berkenan kepada Tuhan, mengampuni orang itu. Wow, itu satu hal yang sangat luar biasa. Itu satu hal yang sangat hebat, saudaraku. Karena itu ingat kepada kekekalan. Ingat kepada kekekalan. Satu kali kita akan bersyukur dan puas dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Walaupun saat ini mungkin kita merasa rugi dan tidak adil, diperlakukan tidak adil. Tapi hari itu nanti kita akan merasa bersyukur. Tuhan, terima kasih. Roh-Mu menuntun hidupku. Roh-Mu mengingatkan aku untuk tetap mengampuni dan melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Haleluya. Yang pertama, dendam adalah algojo yang menyiksa. Kedua, ingat kita pun sudah diampuni. Yang ketiga, ingat kepada kekekalan. Dan yang keempat, berserah kepada keadilan Tuhan. Berserah kepada Tuhan yang adil. Saudaraku, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 berkata demikian. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Saudara, pembalasan yang benar itu selalu datang dari Tuhan. Ketika kita merasa dilukai, maka pikiran kita tidak lagi seimbang. Pikiran kita seringkali menjadi terpengaruh oleh perasaan kita dan kita tidak lagi bisa bertindak dengan benar. Karena itu serahkanlah penghakiman, pembalasan, semuanya itu kepada Tuhan yang adil. Serahkan semuanya kepada keadilan Tuhan. Banyak hal yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita ataupun dalam kehidupannya. Siapa tahu satu kali dia akan bertobat oleh karena karya Roh Kudus dan menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Siapa tahu seperti itu. Biarkanlah Tuhan yang melakukan semua rencananya di dalam kehidupan kita. Kita tidak memiliki hak apapun untuk menghakimi atau untuk membalas. Hak atau kewajiban kita hanyalah mengasihi dan mengampuni. Saudaraku, orang yang bersalah tidak mungkin menghakimi orang bersalah yang lain. Seperti orang berdosa tidak mungkin menebus orang berdosa yang lain. Orang berdosa harus ditebus oleh orang benar. Karena itulah Tuhan Yesus tersalib. Tuhan Yesus tersalib bukan karena dia berdosa, bukan. Tuhan Yesus tersalib bukan karena dia berbuat salah. Tuhan Yesus tersalib justru karena dia adalah orang benar. Kita semua orang berdosa yang hanya dapat ditebus oleh orang benar. Demikian juga kita. Orang yang bersalah tidak mungkin menebus orang yang bersalah. Dan orang yang berdosa tidak mungkin menghakimi orang berdosa lainnya. Hanya Tuhan yang benar, hanya Tuhan yang adil, yang akan memiliki hak untuk melakukan semuanya itu dengan kebenaran. Saudaraku,
Kalau nanti sampai akhir kita tidak mengalami apa yang kita nilai sebagai sebuah keadilan, rasanya kita diperlakukan tidak adil, rasanya tidak selesai, bahkan sampai kita pulang ke surga, rasanya itu tidak pernah selesai. Hanya mengampuni saja orang yang merugikan kita, dan dia tetap melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak benar, sampai waktu yang selesai, sampai waktunya sudah selesai. Saudaraku, Tuhan tetap memperhitungkan itu, bukan? Karena Dia adalah Allah yang adil, karena Dia adalah Tuhan yang membenci neraca yang serong. Dialah yang akan meluruskan neraca menjadi neraca yang adil dan jujur dan benar. Kalau hari ini semuanya belum benar, semuanya belum adil dalam pikiran kita, serahkan kepada Dia. Dia Tuhan yang akan menyelesaikannya, karena Dialah yang akan meluruskan ketidakadilan menjadi seimbang, benar, sesuai dengan neraca keadilannya. Serahkan kepada Dia. Kita punya Tuhan yang adil, kita punya Tuhan yang tidak pernah salah, kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kita. Tidak mungkin Dia membiarkan segala ketidakadilan terjadi sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kehidupan kita. Karena itu saudaraku, kita perlu belajar untuk mengampuni. Satu hal, saudaraku, pengampunan yang tulus adalah pengampunan yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Itu pengampunan yang tulus, bukan? Kalau kita ingin akan mengampuni, mau mengampuni asal dia layak dulu untuk diampuni, asal dia berbuat baik dulu kepada saya, asal dia bayar hutangnya dulu kepada saya. Pengampunan seperti itu bukanlah sebuah pengampunan yang tulus. Pengampunan yang tulus itulah ketika kita justru mengampuni orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau itu kita lakukan, maka pengampunan adalah sebuah kemenangan, bukan sebuah kekalahan. Pengampunan adalah sebuah kemenangan dan bukan sebuah kekalahan. Lihat Dia, Tuhan yang mengampuni hidup kita, dan dengan itu Dia telah mendapat segala hal yang luar biasa, kemuliaan, kehormatan untuk selama-lamanya bagi Dia. Karena itu saudaraku, mari kita belajar untuk mengampuni, berserah kepada Dia, berserah kepada Tuhan. Dia yang adil, Dia Tuhan yang mengerti semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur bahwa pengampunan-Mu besar dalam hidup kami. Kami telah menerima pengampunan yang tidak terbayangkan, bahkan tidak kami fahami sendiri. Satu kali kami akan mengerti pengampunan sehebat apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Karena di situ, pada saat itu kami akan mengerti berapa banyaknya pengampunan yang kami butuhkan dari Tuhan. Saat ini kami seringkali tidak mengerti dan salah menilai hidup kami sendiri. Tetapi kami tahu Tuhan, pada saatnya nanti kami akan mengerti betapa hebatnya pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan disitulah kami akan bersyukur bahwa kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan akan menolong kami, Roh Kudus meneguhkan kami, Roh Kudus menguatkan kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.